Hai Teens, berjumpa lagi dalam TFC. Saat ini kita akan mendengarkan tulisan dari Pendeta Agus Gunawan dalam Renungan Teens for Christ yang akan dibawakan oleh saya, Tia Gabriela Nikita, dengan tema menghindari percabulan. Untuk itu sebelum kita mendengarkan perenungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh memberikan waktu kami dan bahkan diri kami sendiri untuk mendengarkan perenungan singkat pada saat ini. Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan tidak hanya untuk mengerti, untuk mendengar, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mewujudkan firman yang kami dengar saat ini. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu supaya kami dimampukan untuk melakukannya. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi dasar dari tema ini yaitu dari teks 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 1-5. Namun yang menjadi nats dari teks ini adalah dari ayat yang kelima. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kata percabulan dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, tergantung pada konteksnya. Dalam konteks hukum pidana, percabulan merujuk pada tindakan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan, yang biasanya melibatkan perbuatan cabul atau tindakan seksual di luar pernikahan. Secara umum, percabulan juga dapat merujuk pada perilaku yang tidak senonoh, keji atau kotor, termasuk perilaku seksual yang tidak wajar atau tidak pantas. Nah, beberapa remaja tanpa sengaja terkadang melakukan tindakan ini dengan cara iseng atau bercanda, seperti memegang alat kelamin temannya. Dalam taraf tertentu, perbuatan itu termasuk dalam kategori perbuatan tidak menyenangkan atau cabul, dan dapat dikategorikan sebagai tindakan bullying. Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Tesalonika untuk hidup kudus, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah. Paulus menekankan agar mereka melakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh. Salah satu bentuk hidup kudus adalah dengan menjauhi percabulan. Jemaat diminta untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa hubungan seks antara laki-laki dan perempuan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Allah menetapkan ikatan pernikahan sebagai bagian dari hidup kudus yang bukan sekedar didasari oleh keinginan hawa nafsu. Dalam hidup pernikahan terdapat rasa hormat atas satu sama lain dan kasih yang saling membangun. Teens, waspadalah agar kamu tidak menjadi korban dari keinginan hawa nafsu seseorang yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kamu harus menjaga diri dengan baik. Pada saat yang sama, jagalah dirimu sedemikian rupa agar kamu tidak menjadi pelaku tindak percabulan. Mulailah dengan menghindari tontonan yang berbau pornografi supaya nafsu seksual tidak muncul secara liar. Jauhilah percabulan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah Tuhan, kami sebagai remaja di dalam Tuhan, kami dimampukan untuk hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah. Meskipun kami masih muda, banyak hal yang mungkin masih kami tidak ketahui dan kami penasaran dengan semua yang ada. Mampukan kami Tuhan untuk memilih mana yang baik untuk kami ketahui, mana yang tidak. Mana yang baik untuk kami lakukan dan mana yang tidak. Supaya Tuhan, apa yang kami lakukan itu semua menjadi kesaksian yang hidup bahwa Tuhan adalah Tuhan kami dan kami adalah anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk perenungan saat ini. Kami berdoa dan memohon pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teens, demikian perenungan pada saat ini. Kiranya kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sampai berjumpa lagi di TFC berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.